jemaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang Allah muliakan. Semua kita pantas bersyukur rangkaian ibadah kita dalam 1 tahun 1446 Hijriah alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Jumat tanggal 27 Juni kita sudah memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada umur yang lebih baik kecuali umur dalam keadaan taat kepada Allah. Maka kata ulama, boleh meminta umur panjang tetapi dalam ketaatan. Boleh meminta umur panjang tetapi dalam ketaatan. Karena Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa khairu amalihi. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Wasu'un nas, seburuk-buruk manusia, mantulu umruhu, yang panjang umurnya, wasu, dan buruk amal perbuatannya. Manusia itu ada yang diberikan umur panjang seperti Nabi Nuh, tapi juga manusia ada yang diberikan umur sebentar. Ada yang kita doakan, mohon doanya nih semua. Ustadz Adi Hidayat, istrinya beberapa hari lalu melahirkan, tetapi ada sedikit kelainan pada katup bayinya. Jadi beliau sekarang mengistirahatkan semua jadwal, fokus mendampingi bayi yang baru lahir. Mohon doanya, mudah-mudahan insyaallah bisa terjaga dengan baik dan insyaallah menjadi bagian daripada tanda cinta kita kepada para guru, para ulama insyaallah. Karena memang sekarang cari guru, cari ulama itu susah. Apalagi kemarin kita lihat salah satu orang yang sudah Allah cabut dari rasa takutnya, ya, Ustaz Yahya Waloni, Allah yarham. Ya, kita boleh memberikan persaksian, ya. Allah ambil dia di hari terbaik. Di 365 hari, Pak. 365 hari. Ada satu hari yang kata Nabi, inna a'zamal ayyam, hari yang paling besar di sisi Allah, yaumun nahar, hari berkurban. Dan tahun ini hari berkorban jatuh dengan hari Jumat.
dan dia wafat sesuai dengan kebiasaannya. Kata Nabi, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kalau suka tidur lagi ngaji, insya Allah akan meninggal waktu tidur ngaji. Ya, hati-hati. Gitu. Ustaz Yahya Wallawi kebiasaannya dari mimbar ke mimbar, ya, dan dia wafat pada saat khutbah kedua lagi khutbah Jumat. Jamaah pikir dia duduk lagi untuk minum, karena nggak mungkin duduk 2 kali waktu khutbah. Ternyata duduk kedua kali langsung terkapar dan dia gugur lagi khutbah menyampaikan tauhid kepada jamaah pada waktu itu. Jadi cara Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya, cari direktur tinggal fit and proper test jadi, tapi cari para ulama susah. Itulah sebabnya mari kita doakan mudah-mudahan Ustaz Halim dan istrinya alhamdulillah sudah menuntaskan. Kita belum dengar cerita dari beliau. Yang pasti jamaah haji reguler tahun ini benar-benar banyak pahalanya. Begitu aja bahasa Ustaz ya. Kenapa banyak pahalanya? Saya ditelepon pada saat wukuf, Ustaz ini gimana saya tanya. Kami udah jam 1 ini belum dijemput di Arafah. Maghrib udah selesai wukuf, jam 1 pagi, jam 12, jam 1 belum datang bis. Yang muda-muda jalan, itu pun kesasar 15 kilo. Ya Allah. Karena gak ada satupun mutawif tahun ini. Ya. Karena tahun ini orang yang tidak ada izin haji atau bukan pekerja haji tidak boleh masuk Mekah. Di bawah Zam-Zam Tower nggak ada orang jualan jus, jualan makanan, karena semua pekerja itu nggak bisa masuk Mekah. Semua jamaah haji itu cuman makan dari hotel, nggak ada itu menambah-nambah. Kenapa? Nggak ada sama sekali orang yang bisa masuk Mekah yang tidak punya visa haji atau izin pekerja haji. Jadi rata-rata orang bawa koper masing-masing, Pak. Benar-benar tahun ini. Dan Arab Saudi sudah memberikan warning, ya, kalau tidak ada lembaga baru, ya, maka kota jemaah haji Indonesia akan dipotong 50%. Karena dianggap petugas haji kita ini cuma numpang haji. Bagaimana jadi petugas haji belum pernah berhaji, nggak tahu wilayah, cuma titipan pejabat. Akhirnya sampai di sana setiap kali ada masalah mereka nggak ada. Bagaimana mereka juga berbuat? Nah ini. Yang kedua, petugas haji kita ada tua-tua karena titipan. Kasihan dia sebelum mati udah haji aja, masya Allah gitu. Padahal haji itu, Pak, nggak wajib mereka yang tidak mampu. Tahun ini Arab Saudi melakukan subhanallah, yang menjadi petugas haji di Saudi itu paling tua 30 tahun dan semuanya melek digital, kerjanya cepat, lari. Indonesia nggak bisa nimbangi, makanya masalah kemarin di haji reguler, kasihan sekali. Ustaz, gimana kami ini Ustaz? Bis baru datang, naik aja bis. Terus gimana di Musdalifah? Lewat aja Musdalifah, karena nggak mungkin kalian turun. Karena kalau turun nggak mungkin ketemu itu bis lagi. Sopir bis bilang kalau Anda turun saya tidak mungkin jemput. Walaupun jemput bisa sore, masya Allah. Gimana mau Aqabah? Akhirnya mereka cuma lewat, nama istilah agamanya murur, melintas Musdalifah. Tapi karena sudah lewat tengah malam, dianggap tidak perlu bayar dam. Dam itu hanya boleh dibayar kalau melanggar 5 wajib haji. Rukun haji cuma 2, niat dan wukuf di Arafah. Wajib haji 5, 1 miqat, 2 mabit di Musdalifah, 3 mabit di Mina, ya, 4 Aqabah. Gak boleh itu Aqabah. Banyak jamaah kita reguler tahun ini gak Aqabah. Kenapa? Karena pulang dari Musdalifah udah KO.
nggak bisa lagi jalan ke Jamarat. Akhirnya mereka nitip. Itu yang salah. Yang boleh nitip itu adalah jumroh 11, 12, dan 13. Kalau Aqabah nggak boleh, wajib haji. Orang yang nggak Aqabah dan Ustaz, dan bagaimana kami nggak ada pembimbing? Kalau begitu puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Ya, kalau nggak bisa di tanah air, di tanah syariat. Puasa di tanah syariat. Tidak harus berturut-turut. Pokoknya selama masih di Mekah, puasa 3 hari. Nanti kemudian puasa di tanah air kalau nggak bayar dam. Ya, gitu. Pemerintah Saudi sudah menyetujui bayar dam tahun depan boleh di tanah air. Jadi meninggalkan uang di lembaga haji, nanti kemudian lembaga haji akan memotong domba, kambing di tanah air dan kemudian disalurkan di tanah air. Sudah disepakati oleh Kementerian Haji Arab Saudi dan Indonesia boleh di tanah air. Kenapa? Karena pemerintah Saudi sudah tahu dan Indonesia itu nggak jadi dam, disimpan sama orang-orang tertentu, bangun pesantren, bangun ini, beli mobil baru. Ya, karena memang jamaah nggak lihat itu uang jadi dam. Kita tidak menyebut nama ya, cuma itu fakta. Beberapa orang tertentu pulang dari haji mobil baru. Iya dam. Ya, makanya dam itu tidak boleh diganti kecuali hanya untuk menyembelih hewan kurban. Ya, domba dan kambing. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji Al-Falah. Ada berapa orang lagi? Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi ke tanah air. Jadi sekali lagi Bapak, mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat. Jangan kandang, daging kurban aja nggak sampai ke rumah Ustaz Yasin. Udah 3 tahun dari Al-Falah. Memang Ustaz Yasin ini berarti bermasalah jadi ketua panitia ini. Al-Ghazi masih ngirim, Ustaz, ini Ustaz. Damnya masih sampai ke Ustaz. Al-Falah ini nggak tahu apa salah saya. La Allah wala quwwata. Mat. Gak ada alamat Ustaz Yasir. Gak ada alamat Ustaz Yasir. Gak ada ya. Hilang alamat Ustaz Yasir. 3 tahun berturut-turut. Saya tunggu apakah tahun ini Al-Falah mau WA Pak Jenderal gak enak, ya, mau WA Pak Haji gak enak, gitu. Ternyata memang udah kayak Kementerian Agama, udah dihapus, Masya Allah. Jawabannya sama, insya Allah Ustaz ya, sama dengan Depak jawabannya, ya begitu. Jadi memang harus diganti semua ini. Kementerian Haji Indonesia Saudi mengatakan kalau lembaganya masih Kementerian Agama, kota jemaah haji Indonesia potong 50%. Dia minta lembaga yang baru. Padahal gampang banget itu Pak. Haji kita tuh gampang banget. Cari 10.000 petugas haji, ambil tuh semua mutawif Madura tuh di sana. Mereka sudah paham bahasa, paham medan, kalau bis telat bagaimana jalan pintas, kalau urus dokumen mereka, berikan mereka izin haji pekerja, petugas haji, mereka bertugas. Jangan pakai lagi pejabat-pejabat yang jadi petugas haji, cuma numpang haji doang. Ya, kalau memang mau haji sudah haji aja, haji abidin, haji apa. Padahal dalam Islam tidak wajib, karena haji itu man istata'a, bagi mereka yang mampu. Makanya seorang ustadz mengkritik setelah ditanya bagaimana dengan jamaah haji Malaysia, Indonesia yang menunggu lebih dari 40 tahun, maka tidak lagi wajib haji bagi mereka. Itu kesimpulan Syekh di sana. Bagaimana mereka yang pakai furada itu gambling, judi. Ya, makanya tahun ini pemerintah Saudi menghilangkan visa non kota. Dan mereka akan menilai tahun depan, ternyata tahun ini aman di
maktab-maktab plus itu semuanya rapi. Kemungkinan besar tahun depan belum tentu itu furoda dikeluarkan lagi. Karena pemerintah Saudi ini sudah mulai menilai bagaimana kalau pelaksana haji itu lebih nyaman. Tahun ini yang berantakan adalah haji reguler, ya. Insyaallah tahun depan syarikah yang tadinya 8 tinggal 2 nanti, ya, tinggal 2. Ya, mudah-mudahan satu yang mengurusi haji khusus, satu yang mengurusi haji reguler, sehingga satu komando. Ya. Pertanyaannya sekarang Ustaz, apa yang kami lakukan setelah satu rangkaian ibadah selesai? Pak, ibadah kita dalam setahun ini udah tuntas, Pak. Puncaknya adalah Yaumun Nahar. Yang tidak berkurban tahun ini banyak-banyak berdoa semoga Allah beri umur bisa berkurban tahun depan. Rugi. Apalagi yang bilang tahun lalu juga sudah Ustaz saya 3. Ini orang ibadah pakai hitung-hitung. Padahal wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah yang sudah kamu rasakan, tidak dapat kamu menghitung. Ya, jadi bapak-bapak yang tidak berkurban tahun ini, apa kata Nabi? Fala yataqarraba musallana. Sebaiknya dia jangan mendekat dengan tempat sholat kami. Karena berkurban itu Pak, puncak dari pahala. Pahala harta terbaik bukan zakat, kurban. Kalau zakat itu malu kita, itu harta orang yang bercampur dengan harta kita, maka kita kembalikan, itu zakat. Tapi kalau kurban itu adalah amalan harta yang paling utama dalam agama adalah berkurban. Nah, pertanyaannya Ustadz, alhamdulillah jamaah al-falah setahun ini rangkaian ibadah ini sudah semua. Jamaah haji plus sudah mulai pulang. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, ya pekan besok ini dapat balik. Harusnya hari ini dapat pulang, tapi lagi-lagi pesawat mengalami keterlambatan untuk bisa ke Indonesia. Memang masalah. Mulai dari tenda Arafah pulang masalah. Kalau begini angkatan udara mengambil alih, diusulkan untuk jamaah Indonesia pulang dari Taif. Karena di Jeddah itu bandaranya penuh. Dan memang manajemennya belum seperti Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu nomor 2 terpadat seluruh dunia. Soekarno-Hatta itu tiap 2 menit Pak pesawat satu terbang. Dia sudah bisa sampai seperti itu Pak. 2 menit pesawat satu terbang. Soekarno-Hatta. Ya iya, Masya Allah. Ada lagi masih ada peperangan antara Iran dan Israel. Dan Iran dan Israel itu atas udara melewati Saudi itu. Entah bisa kapan di pulang kemarin. Angkatan udara harus turun tangan. Kirimkan pesawat jet ke sana. Ya. Jemput jamaah haji Indonesia. Boleh lewat Taif. Ya gitu. Nah, nomor 1. Ini Pak, nomor 1. Rasulullah SAW selesai pulang haji, beberapa hal Nabi mengganti beberapa ucapan termasuk doa. Yang pertama pada saat beliau takbiratul ihram, Nabi SAW itu mengganti bacaan dengan bacaan yang sangat populer dalam hadis Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kenapa Nabi membacakan ini? Karena Nabi ingin setelah beliau haji, setelah beliau ibadah berkurban, beliau memohon kepada Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Apa maknanya doa ini? Supaya kita memohon kepada Allah agar kita tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Orang beriman itu Pak, bukan orang yang tidak berbuat dosa. Tapi ketika dia berbuat dosa, itu dia punya referensi.
Mari kita lihat surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 135. Quran surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, orang-orang yang apabila mereka berbuat keji. Perbuatan keji itu di dalamnya segala hal yang melanggar tentang asusila. Perbuatan keji itu zina, mendekati zina, perselingkuhan, pokoknya itulah. Tapi ada satu perbuatan yang disebut dalam Quran termasuk perbuatan keji. Apa itu? Pelit. Pelit itu selevel zina. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu dalilnya. Setan menyuruh kamu berbuat kikir, ya, dan juga berbuat keji. Keji itu disetarakan dengan perbuatan keji. Jadi orang-orang yang apabila mereka berbuat keji dan berbuat mungkar, satu, zakarullah, mereka mengingat Allah. Yang kedua, artinya kalau dia ingat Allah, dia menyesal. Yang kedua, dia sadar tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi perbuatan itu. Wahum ya'lamun, dalam keadaan dia menyadarinya atau dia mengetahuinya. Jadi Pak Nabi SAW itu dalam setiap doa iftitah beliau merutinkan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkan dariku kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma nakkini kama yunakka ats-tsawbal abyada minan danas. Ya Allah, bersihkanlah segala dosa-dosaku sebagaimana bersihnya baju putih, ya. Jadi Bapak-bapak, setelah kita 1 tahun beribadah akan memasuki tahun 1447 Hijriah, maka kita bermohon kepada Allah agar Allah menjauhkan. Karena orang bisa istiqomah, orang bisa dapat hidayah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngaji ini bukan karena enggak ada acara Ustaz, bukan karena sehat, tapi ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, doa yang Nabi baca selesai haji, Quran surat Al-Imran ayat 8. Ini ayat kebanggaannya Pak Prabowo. Al-Imran ayat 8. Apa Ustaz doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan kami ba'da id hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Jadi tidak sedikit orang itu Pak, setelah beribadah masa berlalu tiba-tiba dia lalai kembali. Maka tidak ada orang yang bisa beribadah istiqamah kecuali dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa dalam sholat puncak permintaan kita kepada Allah dalam sholat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat mereka. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Nikmat hidayah.
Nggak ada nikmat yang lebih besar kecuali dengan nikmat hidayah. Orang yang dapat nikmat hidayah pasti datang ke masjid. Orang yang dapat nikmat hidayah pasti meninggalkan keburukan-keburukan. Karena hidayah itulah yang paling mahal dalam kehidupan seseorang. Jika dibandingkan kita dengan Abu Thalib, kita nggak ada jasa sama sekali dengan Nabi. Kita tidak pernah membantu Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah menolong Nabi secara fisik. Tapi Abu Thalib sejak usia 8 tahun Nabi sampai usia 50 tahun Abu Thalib menjaga Nabi. Bahkan 40 ekor unta terbaik yang nilainya kurang lebih 150 juta per ekor unta. Kemarin saya baru lihat, Pak Jenderal, ternyata kalau sapi limusin itu nggak dibandingkan, motongnya kayak unta. Saya baru lihat, masya Allah, nggak dibandingkan Pak. Jadi diginiin Pak, dipeluk begini, kakinya nggak digini, peluk. Cuma memang pisaunya kecil Pak. Diginiin dari sini kemudian ditarik. Bismillah, Allahu Akbar. Udah itu Pak, pelan dia jatuh. Unta memang, coba lihat unta itu. Bismillah, Allahu Akbar. Ya gitu. Cuma bagi pengurban, ini yang banyak kita bukan rugi sih. Sayang berkurban tapi tidak menyaksikan. Hukumnya sunnah, tapi di situ ada doa. Jadi pengorban itu kayak kemarin tuh kita kumpulkan pengorban semua hadir. Saya bilang berwudu semua, berwudu Ustaz. Ayo kita mulai ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan hanya untukmu. Taqabbal minni, terimalah kurban dari, kita sebut tuh nama kurban itu. Biasanya saya tambahkan Ahmad bin Sahal wa ahlihi, dan keluarganya. Ahli itu. Karena Nabi berkurban, taqabbal minni wa ahli wa ummati, terimalah dariku, keluargaku dan umatku. Jadi ditambahkan Ahmad bin Sahal dan keluarga. 2 Khatib bin Ilyas dan keluarga. Jadi pahalanya 1 kurban, keluarga dapat pahala. Udah begitu disembelih, bismillah, Allahu Akbar. Setelah itu semua berdiri baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Doa khusus itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, siapkan doa khusus, enggak usah panjang-panjang. Ya, karena antrian sapi panjang. Ya, gitu. Jadi Bapak-bapak, mudah-mudahan kita tidak dipalingkan oleh Allah. Ustadz, memang siapa yang dipalingkan Pak? Sejarah membuktikan tidak sedikit ada orang ahli ibadah justru menjelang hari tua dia menjadi fasik, durhaka. Kita ini gak ada yang jamin Pak. Di hari-hari terakhir sebelum kita meninggal, kita tidak berubah. Mau meninggal aja setan datang berebut supaya kita tidak menyebut kalimat la ilaha illallah. Cuma la. Kenapa? Setan nahan. Makanya harus ditalkin pelan-pelan. Setan juga berusaha supaya kita tidak mati dalam keadaan la ilaha. Itu Pak. Jadi tugas keluarga itu kalau ada orang mau meninggal, talkin. Karena kalau nggak ditalkin, setan yang mentalkin. Cuma sampai la. Tidak akan menyebut la ilaha illallah. Jadi gitu Pak. Saya lagi ceramah begini, almarhum mau meninggal, ketua DKM telepon, angkat. Ustaz izin. Kenapa? Abah lagi ngantar. Cepat saya bilang. Saya mau nanya, kok kenapa? Nggak usah nanya kenapa, kalau lagi ngantar. Ya, Waalaikumsalam Mbak, Yasir Mbak, ikutin pelan-pelan Mbak. La ilaha illallah. Nggak usah cepat-cepat Pak, pelan dengar dia jawab.
lagi kita istirahat sedikit. Begitu talqin nggak boleh. La ilaha illallah. Nah, itu bukan tahlil namanya. Kalau talqin harus pelan, kasih dia kesempatan, beri dia waktu. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu, Pak. Karena pada saat yang sama setan berusaha menahan dia seperti itu. Jadi, Pak, balik lagi betapa mahalnya hidayah. Hidayah itu mahal. Orang sampai bertanya, ada ulama menulis satu kitab, kenapa Abu Thalib tidak dapat hidayah? Kurang apa jasanya? Gak ada manusia Quraisy yang berani menaruh tangan, jangankan memukul, mencubit aja Muhammad, takut karena Abu Thalib masih hidup. Dialah orang yang paling terpandang. Betul Khadijah orang terkaya, tapi orang yang paling dihormati di Quraisy adalah Abu Thalib. Gitu, Pak. Orang-orang Quraisy datang, ya Abu Thalib, kami mengakui engkaulah yang paling kami hormati, tapi beritahukan ponakanmu itu. Kalau memang dia ingin harta, kami kumpulkan harta. Kalau ingin dia wanita, kami siapkan wanita tercantik. Kalau dia ingin diangkat jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Asal dia berhenti ya dari menyampaikan agamanya itu. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, selama Abu Thalib masih ada. Ya, Abu Thalib datang ke Khadijah. Aku lamarkan kemenakanku kepadamu dengan 40 ekor unta terbaik. 6 miliar, Pak. Orang Arab sejarah mencatat di antara manusia yang paling mencintai ponakannya adalah Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib, putra kandung Abu Thalib. Apa dia katakan? Ayahku lebih mencintai Muhammad daripada kami putra-putranya. Masya Allah. Begitu, Pak. Pertanyaannya, segitu cintanya dia pada ponakannya, kenapa Allah tidak beri dia hidayah? Jawabannya Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, urut ayatnya ayat 56. Inilah salah satu rahasia ya bahwa hidayah itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah, man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun, termasuk pamanmu. Walakinnallaha, akan tetapi hanya Allah saja, yahdi may yasha, yang memberikan dia hidayah kepada yang dia kehendaki. Di ujung ayat itu ada kata kunci, wa huwa a'lamu, hanya Allah yang paling tahu. Ya, wa huwa a'lamu, dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Makanya ini kita bersyukur, Pak. Bersyukur sampai 1426 Hijriah akhir tahun kita dalam hidayah. Abu Thalib itu gak dapat hidayah, padahal kurang apa dia? Maka hati-hati bapak-bapak sekalian, hati-hati. Itu Abu Thalib yang sudah dekat dengan Nabi gak dapat hidayah. Sekarang kita ambil contoh ekstrim, makhluk yang sudah dapat hidayah, tapi akhirnya Allah keluarkan dia dari hidayah. Siapa dia? Iblis. Iblis itu ribuan tahun beriman kepada Allah, tinggalnya di surga, menjadi penasehat bagi para malaikat. Begitu, Pak, kejadiannya. Iblis itu dapat hidayah. Selaknat-laknatnya Iblis tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Maka manusia paling sombong itu Fir'aun. Ya. Iblis itu, Pak, ribuan tahun dapat hidayah, sujud kepada Allah, menasihati malaikat. Tapi ketika datang makhluk yang namanya manusia disuruh sujud oleh Allah, Iblis
menghapuskan semua ibadahnya dengan satu kalimat, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, karena engkau menciptakan aku dari dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Disitulah kata Allah, fahruz, engkau keluar dari surga. Ya, sejak saat itulah iblis dikutuk, ya, minas sagirin, termasuk orang-orang yang dikecilkan, ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, apa penghalang hidayah nomor satu, Pak? Apa yang menyebabkan Abu Thalib tidak hidayah? Ternyata selama ini dia membantu, mencintai, menyayangi Muhammad bukan sebagai Rasul. Dia menyayanginya sebagai ponakan semata. Adapun sebagai seorang Rasul, ternyata Abu Thalib tidak mengakui. Nama perasaan itu adalah menolak kebenaran. Makanya definisi sombong itu kata Nabi, batalul haqqi wa ghamtun nasi. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau Abu Thalib tidak dapat hidayah, dia menolak kebenaran. Kalau syaitan sudah tinggal di surga, Allah kutuk karena dia meremehkan manusia. Makanya tidak ada yang lebih buas dalam kehidupan kecuali sebuah ucapan, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini hati-hati. Bu, ibu ngaji Masya Allah bagus banget, tahsinnya bagus banget. Jangan pernah ada perasaan lebih baik daripada suami. Hati-hati, ya. Itu namanya setan betina namanya, ya. Hati-hati. Ibu jadi baik, oke. Jadi yang terbaik, oke. Tapi tidak boleh ada perasaan, pertama saya malah lebih baik dari ayah. Itulah setan betina. Pertama, hati-hati. Jadi baik, yes. Yang terbaik, yes. Tapi tidak boleh punya perasaan lebih baik dari yang lain. Hati-hati. Mentang-mentang tiap tahun pergi umroh, hati-hati. Saya lebih baik Ustaz dari RW yang lain. Hati-hati. Makanya salah satu sifat orang beriman itu tawadu. Apa tawadu? Karamawa durin. Makanya bisa kita lihat itu orang yang sombong, sombong itu lihat dari takbir, Pak. Makanya takbir tanggal-tanggal tua itu lebih khusyuk, Pak. Ya. Takbir kalau tanggal muda itu biasa. Allahu Akbar. Tanggal muda, mantap. Coba kalau tanggal tua, ya Allah. Terasa Allah itu Tuhan. Betul? Masya Allah. Habis sholat orang udah pergi masih berdoa tuh, ya Allah. Makanya saya besok diminta mengisi kajian judulnya Hidup Terasa Indah dengan Ujian. Kadang-kadang kita suka lupa diri. Kita menganggap kalau ada ujian tuh, ya, kok saya sih Ustaz, kok saya sih. Padahal tuh apa kata Nabi? Tanda Allah mencintai seseorang, yaitu Allah beri dia ujian. Itu tanda Allah mencintai. Justru hati-hati loh Pak. Bapak ibadahnya kurang, tahajudnya lewat-lewat, baca Qur'annya segitu doang, gak ada ujian. Hati-hati justru. Apa namanya? Istidraj. Dia yang paling kita takutkan. Gitu. Kemarin saya karena baca doa, akhirnya ditunjuk sama DKM. Ustaz, Jagal bilang ada Pak Kiai aja deh sapi pertama. Waduh, Masya Allah. Jadi beban kan potong sapi pertama, Pak. Gitu. Halo Pak Kiai, oh bismillah. Udah ditunjuk jadi kagak enak gitu kan. Keluar tuh. Akhirnya tuh habis motong begini, angkat pisau, kesambar ini. Darah Masya Allah. Saya bilang ini antara dua nih kepotong ini. Allah tegur atau memang tegang ya lagi motong sapi pertama itu. Tapi kemarin saya lihat
Kita pakai Juleha dari Depok ya. Enak banget tuh. Nggak ada tuh sapi dibanting. Kita nggak pakai alat sih. Karena memang tempatnya nggak permanen kayak lapangan SMA 10. Itu tuh tukang jagalnya tuh dia kancing begini sapinya, dia usap-usap, dia duduk, sapinya ikut duduk. Baru ditarik tali, baru Ustaz sekarang sudah, Masya Allah. Ya, untung ada sedikit ikut Juleha. Ustaz lihat, kalau uratnya udah tegang, itu aja yang disembelih, nggak usah yang lain. Pegang lehernya, mana yang keras itu yang diputus. Bismillah, Allahu Akbar. Pas saya tarik lagi begini, ujungnya ini kena. Wih, saya pikir darah sapi, ternyata darah saya. Masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak jangan kaget kalau ada ujian. Justru kalau ada ujian itu Pak, tanda Allah lagi sayang sama kita. Bapak, jaminan surga belum, dosa masih banyak. Ibadah Senin Kemis, masa gak dapat ujian sih? Nabi aja jaminan surga pasti, dosa diampuni, dosa yang akan datang diampuni, amalannya, pahalanya paling banyak, masih diuji. Masa kita gak diuji Pak? Jadi harus tahu Pak, pasti diuji. Gitu. Makanya bapak-bapak tinggalkan yang namanya sombong. Nabi sampai bersumpah, lan yadkhulul jannah. Kalau pakai terjemahannya biar gampang, never, tidak akan pernah masuk surga. Kata sahabat, ya Rasul, siapa itu? Nabi tidak jawab. Lan yadkhulul jannah, never, tidak akan pernah masuk surga. Man, ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Nabi tidak jawab. 3 kali Nabi mengucapkan, baru Nabi melanjutkan dengan penjelasan. Man kana, siapa saja yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibir, sekecil apapun dari sombong. Makanya yang pertama sekali masuk neraka bukan koruptor, bukan pezina, bukan pencuri, bukan pemerkosa. Yang pertama masuk neraka 3 golongan. Siapa mereka? Di antaranya mereka ya yang suka belajar, penuntut ilmu, pengajar, ustaz-ustaz dipanggil satu-satu. Apa yang kau lakukan di dunia? Menuntut ilmu, terus ajarkan ilmu. Kata Allah, kau dusta. Kenapa? Kau cuma ingin disebut orang alim. Nah ini bahaya nih. Kalau belajar, menuntut ilmu hanya bisa disebut orang alim. Bahaya. 2, siapa lagi? Pejuang di jalan Allah. Apa yang kau lakukan di dunia? Aku berjuang membela agamamu ya Allah. Kata Allah, dusta. Kau berjuang hanya supaya kau disebut pahlawan. Dilempar lagi ke neraka. Dan yang ketiga, penderma. Apa yang kau lakukan? Aku mencari karuniamu ya Allah, dan aku dermakan. Kata Allah, bohong. Kau hanya ingin disebut dermawan. Bab apa itu Pak? Bab hati. Bab hati. Makanya tiap kali kita datang ibadah, jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, apa tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang berikut doa apa lagi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai ibadah-ibadah, jangan lupa doa itu Pak. Ya Allah, tolong kami, tolong kami, tolong kami selalu dapat mengingatmu, selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, menjadi hamba terbaik beribadah kepadamu. Istri terbaik, suami terbaik, tetangga terbaik, besan terbaik, menantu terbaik. Wah, Masya Allah. Jadi bapak-bapak hati-hati. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang merasa lebih baik dari orang lain, ambil tanah, gosokkan ke mukanya, supaya dia sadar awaluhu nutfah, awal dia cuma saripati tanah, wa akhiruhu juffah,
dan akhir kehidupannya hanyalah sebongkah bangkai. Jadi bapak-bapak, hati-hati jangan sampai kita somse gitu ya. Ini bab yang paling berat ini Pak, bab yang paling berat begitu. Jadi Abu Thalib tidak dapat hidayah karena dia menolak kebenaran. Setan diusir Allah dari surga karena dia meremehkan manusia. Maka definisi sombong itu digabungkan batalul haqqi wa ghamtum nasi. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, hati-hati ini Pak, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita kadang kalau imam baca salah, jangan langsung tegur. Kalau imam baca salah, jangan langsung tegur. Kenapa? Ada kaidah menegur bacaan imam. Kata ulama, biarkan 3 kali dia mengulang. Jangan mentang-mentang walaupun ayat pendek, Ustadz kalau ayat pendek aja dia salah. Anda sendiri sudah tahu ayat pendek mana mungkin dia salah. Jangan ditegur. Biar dia mengulang 3 kali, ya, memberi waktu, dia membenarkan bacaannya. Begitu. Jadi kalau duduk di belakang imam itu harus tahu kaidah menegur imam. Begitu. Tapi jangan juga karena imam kepanjangan di belakang tegur. Panjang amat sih Pak. Jangan begitu Pak ya, gitu. Karena di Betawi itu ada orang hafalannya bagus, tapi dia nggak tahu kaidah bacaan, tapi dia lebih kuat hafalannya. Yang di belakang dia tahu kaidah A I U, tapi dia hafalannya nggak banyak. Pas imamnya disuruh yang punya hafalan nggak tahu kaidah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadri, salah. Yang di belakang tegur lailatil. Nah gitu. Kelas kedua ya, wa ma adraka ma lailatil, ya salah. Harusnya wa ma adraka ma, yang di belakang tegur lailatul. Masya Allah. Akhirnya imam, lu gimana sih? Gua lailatul salah, gua lailatul salah. Nah itu karena yang negur tidak tahu kaidah, yang jadi imam cuma punya hafalan. Nah itu dia masalah. Jadi biarkan 3 kali itu dia mengulang, baru kita luruskan. Kan gitu, itu kacau itu Pak. Kalau inna anzalnahu fi, pasti lailatul. Dia baca lailatul, ditegur lailatul. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul. Ya, dia baca lailatul. Akhirnya dia tegur, lu gimana sih? Gua lailatul salah, gua lailatul salah. Ya, gitu. Jadi Pak, menegur imam itu niatnya meluruskan bacaan. Tidak boleh ada perasaan, saya mah lebih hafal, saya mah lebih tahu. Makanya di Maroko sampai ke Afrika, Imam Malik ya mengatakan syarat menjadi imam itu adalah aqra, yang paling baik bacaannya. Tapi di Mekah sampai ke Indonesia, syarat menjadi imam itu adalah afam, yang paling paham. Maka di Saudi sekarang digabung, yang boleh jadi imam doktor dan paling baik bacaan Quran. Jadi paham tentang hukum dan paling baik bacaan Quran. Jadi bapak-bapak, pertama apa doanya? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Minta pada Allah selalu, ya Allah jauhkan kami dari kesalahan kami sebagaimana Engkau menjauhkan kami dari timur dan barat. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Kau palingkan kami, jangan Kau palingkan putra kami, jangan Kau palingkan orang tua kami setelah mereka pulang dari haji. Ya Allah, setelah Engkau ampuni dosa mereka, setelah Engkau berikan mereka petunjuk, jangan Kau palingkan mereka. Karena tidak sedikit orang dari pulang haji nggak ke masjid lagi.
Ji, kenapa nggak ke masjid? Ustaz kan yang jelaskan, sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Wah, pahala ini, Masya Allah. Tadi malam Isya, jamaah kita datang, dia langsung ke masjid. Kaget kami semua. ONH plus 26 hari. Yang kami lihat, Masya Allah, peluk kami dia. Turun 10 kilo. Ustaz, panas sekali Ustaz. Panasnya minta ampun. Itu saking bahagianya ONH plus, Pak. Ini saya gambarkan. Ini cerita, Pak. Di Muzdalifah itu di alas karpet sama travel. Ini saking enaknya yang plus, Pak, ya. Di alas karpet ditaruh sajadah yang bisa dilipat, Pak Ji. Ditaruh sajadah yang dilipat. Mereka tidak itu, duduk begini, Pak. Tapi karena tidak ada atap, Masya Allah Ustaz. Karena satu-satunya tempat yang tidak boleh beratap Muzdalifah. Gak boleh bermalam. Makanya walaupun di bis itu tidak afdal. Nabi memang di Muzdalifah Ustaz. Di Muzdalifah Nabi turun sampai mabit, sampai sholat subuh. Alhamdulillah kemarin ONA plus rata-rata sampai sholat subuh. Reguler karena pembimbing gak ada, Pak. Itu kacaunya minta ampun. Mereka udah mutar-mutar, sudah sampai di Jamarat. Bayangkan, Pak, malam itu sudah sampai di Jamarat. Saking salahnya. Harusnya ke kanan ke Muzdalifah, mereka dari Arafah ke kiri. Jatuhnya mereka bukan ke Muzdalifah, ke Mina, Pak. Sampai di Muzdalifah. Coba bisa bayangkan, belum mampir sampai ke Jamarat. Mereka belum mampir di Muzdalifah. Waduh. Karena tahun ini satu pun gak ada, Pak, mutawif. Karena mutawif hanya bisa jadi mutawif kalau dia bayar 65 juta. Siapa yang mau bayar, Pak? Pekerja haji itu izinnya 65 juta, Pak. Tapi kalau dihitung dengan ngirim petugas haji dari Indonesia, kan biayanya juga besar kan, Pak. Mendingan bayar mutawif kementerian. Pertama dia tahu bahasa, dia tahu medan. Kalau makanan misalnya ngantri lama, dia tahu mendingan kumpulin jamaah beli di mana gampang. Kalau bis macet lama, dia tahu jalan potong lebih dekat ke Muzdalifah. Ini ngambil orang petugas-petugas. Ya Allah wala quwata illa billah. Coba itu, Pak. Nah jadi belum habis ya. 16 menit lagi, Masya Allah. Jadi Bapak-Bapak, Ustadz titip pasca kita ibadah ini, banyaklah minta kepada Allah, jangan sampai hidayah kita ini dijauhkan. Nah sekarang, selain sombong, apa yang membuat hidayah orang tuh nggak dapat hidayah? Atau sudah dapat hidayah, akhirnya durhaka kembali. Nah ini Pak, faktor eksternal. Kalau tadi sombong, faktor internal. Kalau faktor eksternal, apa kata Nabi? Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman-teman duduknya. Jadi, Haji tidak sering duduk-duduk dengan itulah sekualitas begitu. Nah, kalau suka duduk-duduk dengan tukang pimpong aja terus. Kalau suka duduk dengan sepedahan aja terus. Gitu, Pak. Jadi apa Ustaz yang membuat orang bisa berubah? Lingkungan, teman duduk. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman-temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Begitu kata Nabi. Maka perhatikanlah oleh kalian dengan siapa dia berkawan. Man yukhalil. Dengan siapa dia berkawan. Saya sudah merasakan, Pak. Kalau berkawan kita dengan orang yang Masya Allah berat, antara kita mewarnai atau kita diwarnai. Sekitar habis COVID itu, Pak, saya punya kajian khusus
di sebuah rumah di Jalan Sriwijaya, Jakarta. Rumahnya besar sekali, Pak. Pakai lift. Ya. Syarat ikut pengajian di situ maghrib bersama. Habis maghrib makan karena ada yang puasa. Karena pengajiannya selalu Kamis malam. Jumat Isya langsung ajan, langsung iqamah. Enggak qobliyah kita. Selesai langsung kajian. Masya Allah. Yang hadir itu Pak, pejabat-pejabat semua. Karena di situ ada rumahnya Sandiaga Uno, ada rumahnya menteri ini, ada rumahnya ini. Mereka ikut semua, pengusaha dan sebagainya. Ustadz, ini Ustadz ke-8 yang kami undang, kami ganti terus kalau nggak cocok. Sudah semua, dari Mesir sudah, dari Madinah sudah, dari ini, dari semua, mulai dari yang kocak semua. Ustadz, hanya 2 kali pertemuan kami nggak manggil lagi. Ini Ustadz bisa nggak? Saya bilang cuma 2 nih. Kalau bukan saya yang mewarnai, saya yang jadi korban kalian. Ketawa mereka. Akhirnya kita fokus aja. Apa pembahasannya? Saya bilang pembahasannya supaya kalian bisa fokus dan kita tidak ngomong kemana-mana bab sholat. Kenapa? Karena ternyata mereka ini orang kaya pejabat, tapi kalau sudah rapat, sudah digolok, sudah di mana, sholat lewat. Betul? Betul Ustaz. Ini orangnya. Ini saling tunjuk. Nggak ada ketahuan. 6 bulan Pak ngaji cuma bisa sholat. Mulai sholat jamaah, sholat kasar, ya sholat berjamaah, sholat semua Pak. Sampai outputnya apa? Mereka kemanapun ada sarung Pak. Ya, Ustaz walaupun kami golok bawa sarung Pak, saya bilang. Ya. Kenapa? Karena celana kalian tuh kalau kalian buang air, kadang-kadang tuh kalian nggak sadar tuh pipis karena di celana. Udah pakai sarung aja gitu. Alhamdulillah Ustaz itu yang nggak pernah sholat sekarang kemana-mana dia bawa sarung Ustaz. Masya Allah. Jangan walimor BHS, level kalian di BHS. Gitu Masya Allah. Bawa tuh sarung Pak. Itu aja. Nah pas mau kedua bab wanita bubar pengajian. Kenapa? Pemilu 2024. Sampai sekarang nggak ngaji lagi. Kenapa? Bab kedua bicara wanita. Ustadz gimana caranya supaya kami ini nggak sembarang dengan wanita? Karena pejabat. Mereka mengakui. Saya punya jet pribadi Ustadz. Saya ajak 2 wanita ke Inggris kemana. Pulang pergi. Apa saya yang saya bikin gak mungkin mereka tolak. Ini gimana supaya kami punya rasa takut Ustadz? Baru mau bab wanita. Kita mau jelaskan kenapa nikah menjadi solusinya. Sudah pemilu. Gak bisa kumpul lagi mereka. Jadi itu kata Nabi SAW, sayati ala ummati, akan datang terhadap umatku zaman. Ada 2 Pak. 1, waktu terlalu cepat. Ini kita kurban tahun lalu rasa-rasanya baru kemarin. Sekarang kurban sini 1446 Hijriah tinggal hari ini tanggal berapa? Berarti tinggal 9 hari. Karena ya, anak hari Jumat tanggal 27, Jumat depan tanggal 20, Jumat berikutnya 27. Sudah masuk 1 Muharram 1447 Hijriah. Pokoknya tanda itu akan datang waktu terlalu cepat. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Banyak sekali penipuan. Sekarang ini Pak hati-hati itu di handphone, jangan sembarang klik Pak. Dulu orang berpikir penipuan dari mana Ustadz, saya kan gak kemana-mana. Betul, tapi Anda salah klik, habis rekening Anda. Hari ini kan gitu kan Pak. Jangan sembarang terima undangan dalam bentuk PDF. Kita salah klik, ternyata itu modus. Jadi akhir zaman itu sudah nampak. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, kalau sudah seperti itu apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi 1, apa itu? Jaga sholat keluarga kalian. Nah, balik lagi Pak. Benteng pertahanan terakhir itu adalah sholat. Kata Umar bin Khattab, nanti sebelum datang hari kiamat, tidak ada ibadah yang paling terakhir terlepas kecuali sholat. Kalau masjid sudah kosong, gak ada lagi azan, tinggal tunggu waktu kiamat.
Berarti Pak, jangan ini masjid jangan sampai kosong. Ya. Karena jaminan itu, Pak. Ya. Apalagi tanda akhir zaman, manusia berlomba-lomba membangun bangunan tertinggi. Saudi target 2030 bangunan 1 kilometer selesai. Namanya Tower Jeddah. Dia ingin mengalahkan Burj Khalifa. Burj Khalifa 850 meter. Sekarang Saudi lagi bangun 1050 meter, 1 kilo lebih. Masya Allah. Sempat tertunda waktu Covid. Sekarang sudah 98 lantai. Dia mau target 200 lantai bangunannya, tapi menjulang ke atas, total 1050 km. Masya Allah. Satu, perbaiki sholat keluarga kalian. Pak Haji, kumpul keluarga besar, undang ke rumah. Pas waktu sholat jam 11, beritahu semua, laki-laki semua siap-siap, kita ke Masjid Al-Falah, Zuhur. Nah kalau ada yang bilang, Pak saya nanti kenapa? Ini celana kotor, ada wadimor baru. Saya belum mandi, junub, tanya junub atau apa? Kenapa belum mandi? Ada aja keluarga itu alasan duluan aja. Duluan gimana? Semua laki-laki sholat. Cuma karena kita nggak enak, akhirnya kita biarkan dia nggak sholat. Sampai pulang, sampai asar kita lihat dia nggak sholat, dosa tuan rumah. Bagaimana caranya? Dorong Pak, ajak semua. Ustadz gimana caranya supaya dia dorong? Mana anaknya? Panggil, tugas kamu ajak bapakmu ke masjid. Begitu caranya. Kemarin di Pertamina ada langkah yang saya lihat cerdas. Direksi datang ke lokasi, diri itu membawa beberapa anak karyawan diri. Dibawa Pak, tapi yang diseleksi. Sampai diri kaget itu bapaknya. Ih, kok kamu di sini? Aku diajak ke sini ayah. Dan di tengah itu si anak-anak disuruh memperdengarkan hafalan Quran mereka. Nangis si ayah. Masya Allah, anakku punya hafalan. Saking lamanya dia diri, dia nggak tahu kalau anaknya ternyata punya bacaan dan hafalan Quran. Itu yang membuat dia semangat. Cerdas sekali. Jadi bagaimana caranya kita kunjungan ke lapangan itu bisa membangkitkan teman-teman itu. Kita kemudian roba base keluarga. Coba seleksi anak-anak yang bacaannya bagus Pak, bawa ke RIK, insya Allah dijamin keselamatannya apa semua. Kemudian ketemukan dengan bapaknya. Bapaknya yang ketemu kaget, kok datang. Ayo adik-adik masing-masing bacaan Qurannya, bacaan ayat ini, surat ini, surat ini. Semuanya terdiam, air mata. Masya Allah. Betapa bangganya bapaknya, dia nggak sadar kalau anaknya itu ternyata punya hafalan dan punya bacaan Quran yang luar biasa. Nah jadi bapak-bapak, alhamdulillah Masjid Al-Falah ini nyaman, ya. Saking nyamannya ngaji, nyandar, selonjoran, tidur juga nggak apa-apa, ya. Gitu. Ada teh manis yang sudah tersedia semuanya pakai. Inilah satu-satunya masjid di muka bumi kurban tidak ada bau kurban sama sekali. Ya. Saking nggak ada bau kurban, ustadznya pun dilupakan. Masya Allah. Ya, karena cuma ustadz di masjid, bukan ustadz di lapangan. Gitu. Ustadz ngambek banget, ngambek memang betul. Begitu. Bayangkan sampai tahun ketiga loh. Saya bilang, ini lupa ini DKM baru nih begini modelnya ini. Ya Allah gitu. Dulu zaman Pak Doni masih diingat ustadz. Ini ganti Pak zaman Saipudin lupa ustadz. Benar-benar di garis merah ini. Emang saya mazhab apa kemudian dilupakan gitu ya. Nah ini Pak Al-Falah ini. Nah jagalah sholat keluarga kalian, jagalah bacaan Quran kalian. Kenapa? Karena itulah yang menolong di akhir zaman. Selama rumah masih ada bacaan Quran, selama masjid masih ada orang sholat, gak usah khawatir kalian akhir zaman, insya Allah. Baik bapak-bapak sekalian,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi keluarga kita, menjaga amal-amal soleh kita, dan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Kadang kami senang, kadang kami susah, kadang kami taat, kadang kami lalai. Ya Allah, jangan Engkau biarkan ujian, cobaan membuat kami lupa bahwa ujian dan cobaan itu tanda Engkau lagi mencintai kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau buat hati kami lalai karena harta, karena segala kegiatan dunia membuat kami lupa sujud dan ruku kepada-Mu, ya Allah. Lindungi putra-putri kami, mereka yang sudah menikah, kuatkan rumah tangga mereka dalam ketaatan kepada-Mu. Jaga ucapan di antara mereka, jangan sampai terucap kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya Allah, yang membuat kami malu kepada-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan pasangan kami pasangan yang qanaah, menerima apa yang Kau titipkan kepada kami, rizki yang Kau limpahkan pada kami. Jauhkan kami suka membanding-bandingkan dengan hamba-Mu yang lain, ya Allah. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Kau palingkan hati kami setelah Kau berikan kami petunjuk, ya Allah. Yang sudah haji, ya Allah, yang akan pulang haji, ya Allah, buat mereka lebih taat, istiqamah kepada-Mu, ya Allah. Jangan Kau lalaikan kami, ya Allah, setelah kami taat kepada-Mu, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik ya Allah, bifadlik ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baju basah kita jemur, sudah kering kita angkat. Semoga yang hadir panjang umur, selalu banyak rizki dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup layar sama mak-mak ya.